Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Aisyah Mardatila dengan NIM 2123146. Saya dari Prodi Pendidikan IPA. Video ini merupakan tugas proyek dari mata kuliah Dasar-Dasar Biokimia yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Monika Primasari MPD. Nah, adik-adik, siapa nih yang suka makan jajanan cepat saji atau fast food? Nah, pada video kali ini kita akan membahas kandungan yang ada pada makanan cepat saji dan apa saja resikonya bagi kesehatan kita. Makanan cepat saji atau fast food adalah jenis makanan yang bisa dipersiapkan dan disajikan dalam waktu yang sangat cepat sehingga dapat segera dikonsumsi. Jenis makanan ini umumnya populer karena harganya yang relatif murah, rasanya yang enak, serta praktis dan mudah dibawa kemana saja. Contoh dari makanan cepat saji yang sering kita temui adalah burger, pizza, ayam goreng, mie instan, kentang goreng, nugget, dan lain sebagainya. Makanan cepat saji seringkali memiliki kandungan lemak, gula, dan garam yang sangat tinggi, serta kurangnya serat dan nutrisi yang penting. Sehingga mengkonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan jika tidak menyimbanginya dengan pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang cukup. Makanan cepat saji umumnya mengandung jenis lemak tertentu yang dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa jenis lemak yang sering ditemukan dalam makanan cepat saji ada 3 jenis, yaitu ada lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Nah, lemak jenuh adalah jenis lemak yang biasanya ditemukan pada produk hewani seperti daging, mentega, produk susu. Nah, makanan cepat saji seringkali mengandung lemak jenuh karena menggunakan minyak dan lemak hewani dalam proses penggorengannya. Nah, yang kedua ada lemak trans. Lemak trans ini adalah jenis lemak yang diproduksi melalui proses hidrogenasi di mana minyak cair diubah menjadi lemak padat. Nah, lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dan menurunkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik. Nah, makanan cepat saji seperti kentang goreng, ayam goreng sering mengandung lemak trans ini karena penggunaan minyak hidrogenasi dalam pengolahan makanannya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh terdiri dari lemak tak jenuh tunggal dan juga lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh biasanya ditemukan dalam minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak canola, dan minyak kedelai. Lemak tak jenuh cenderung lebih sehat dibandingkan lemak jenuh dan lemak trans. Mengonsumsi makanan cepat saji yang tinggi akan lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan berbagai macam risiko penyakit. Yang pertama yaitu penyakit jantung. Makanan cepat saji yang mengandung tinggi lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri, mempersempit aliran darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Yang kedua, diabetes. Mengonsumsi makanan cepat saji yang tinggi akan lemak jenuh dan trans dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan obesitas. Obesitas merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2. Selain itu, makanan cepat saji juga sering mengandung banyak gula yang dapat memicu peningkatan gula darah dan mengganggu kontrol gula darah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko diabetes. Yang ketiga, obesitas. Mengonsumsi makanan cepat saji atau fast food cenderung tinggi kalori, lemak, gula, dan garam, namun rendah akan serat dan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mengkonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan obesitas. Obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit lainnya, yaitu meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, penyakit tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan berbagai jenis kanker lainnya. Nah, berikutnya itu penyakit pembuluh darah. Mengkonsumsi lemak jenuh dan trans dapat merusak integritas pembuluh darah dan mengganggu aliran darah yang lancar. Hal ini dapat meningkatkan risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dan penyakit pembuluh darah lainnya. Yang terakhir ada peradangan. Lemak jenuh dan trans dapat memicu peradangan dalam tubuh yang merupakan faktor risiko untuk berbagai penyakit termasuk penyakit jantung, diabetes, dan beberapa penyakit autoimun lainnya.
Nah, pernah nggak sih adik-adik merasakan setelah kita memakan makanan cepat saji, itu rasanya kita cepat merasakan kenyang. Nah, itu kenapa ya? Kok bisa dia setelah kita makan makanan cepat saji dalam jumlah sedikit, sedangkan kita merasakan cepat rasa kenyangnya gitu. Nah, kita merasakan kenyang dalam waktu sebentar setelah mengonsumsi makanan cepat saji karena beberapa faktor. Yang pertama, makanan cepat saji cenderung tinggi lemak, gula, dan garam yang dapat memberikan rasa kenikmatan dan kepuasan cepat pada lidah dan otak kita. Nah, ini dapat memicu respon cepat yang membuat kita merasa puas dengan jumlah makanan yang relatif sedikit. Nah, selain itu, makanan cepat saji seringkali kurang serat, protein, nutrisi penting lainnya yang diperlukan oleh tubuh kita untuk merasakan kenyang dalam jangka waktu yang lama. Serat, protein, dan nutrisi membantu memperlambat proses pencernaan dan mempertahankan perasaan kenyang yang lebih lama. Nah, selain itu juga, makanan cepat saji biasanya diolah dengan cepat dan menggunakan bahan-bahan yang mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan yang cepat ini menyebabkan makanan cepat saji cepat masuk ke aliran darah dan akhirnya menyebabkan penurunan cepat dalam perasaan lapar. Namun, penting untuk kita ingat bahwa perasaan kenyang yang cepat setelah mengonsumsi makanan cepat saji seringkali tidak berlangsung lama dan dapat diikat oleh perasaan lapar yang kembali muncul dalam waktu yang singkat. Sebagai gantinya, penting bagi kita untuk memilih makanan yang sehat dan bergizi. Kita bisa mencoba mengonsumsi lebih banyak buah-buahan, sayur-sayuran, daging tanpa lemak, dan biji-bijian. Makanan seperti ini mengandung serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh kita. Selain itu, kita juga harus memperhatikan ukuran porsi makanan kita agar tidak mengonsumsi terlalu banyak kalori. Nah, jadi adik-adik, ingatlah bahwa mengonsumsi makanan cepat saji yang mengandung banyak lemak dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita. Pilihlah makanan yang sehat dan bergizi untuk menjaga tubuh kita tetap kuat dan sehat. Nah, sekian yang dapat disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton videonya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.